adalah suatu bencana alam banjir bandang sebuah kali atau sungai di Brebes Selatan bernama Kali Keruh. Sungai yang airnya selalu keruh atau butek, terutama di musim hujan. Ya, dalam video sebelumnya, bagian 1, kita melihat betapa banjir bandang Kali Keruh secara rutin dan terus-menerus terjadi setiap tahun. Bukan hanya itu, di dataran tinggi Sirampok bahkan ada luapan air bah yang melanda pemukiman warga serta kebun-kebun sayur di daerah itu. Aliran air sangat deras dan dampaknya tentu menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemukiman warga, serta segala hal yang kurang menyenangkan. Hal utama terkait masalah banjir bandang serta upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk menangani bencana ini akan kita bahas dalam video ini. Namun sebelumnya silahkan klik tombol like dan subscribe serta sedikit komen sebagai support agar channel ini dapat lebih berkembang. Silahkan menonton hingga akhir video. Semoga Anda selalu sehat dan diberi banyak rezeki. Salam. Menyaksikan banjir bandang Kali Keruh di Brebes Selatan sungguh memprihatinkan sekaligus mengerikan. Debit air sungai yang sangat deras membawa material bebatuan, pasir, serta lumpur, menerjang apa saja yang dilewati. Banjir bandang Kali Keruh terasa makin mengkhawatirkan sejak awal tahun 2018. Terima kasih. Seiring dengan itu, dalam setiap musim yang sama, musim hujan, hingga saat ini, tahun 2025, bencana lingkungan lain muncul, yaitu berupa luapan air bah ke pemukiman warga di dataran tinggi sekitar Sirampok. Beberapa konten kreator, YouTuber, mendokumentasikan banjir air bah ini sejak tahun 2019. Di antaranya di Desa Dawuhan, Igir Kelanceng, Igir Gowok, Duku Guarbo, Desa Sritadi. Sangat memprihatinkan. Dampak negatif lainnya berlanjut pada berkurangnya cadangan air dan kekeringan saat musim kemarau di daerah hulu sekitar Sirampok, serta kondisi tanah yang labil yang mengakibatkan tanah longsor dan tanah bergerak. Fakta-fakta bencana yang terus terjadi tersebut menunjukkan ada masalah dalam pengelolaan lingkungan di daerah hulu di dataran tinggi, yaitu tata kelola lahannya mengkhawatirkan, yakni berupa perubahan atau alih fungsi lahan secara berlebihan. Hal ini dapat terjadi barangkali karena ketidaksadaran masyarakat dan atau ketidaktahuan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mengelola alam. Seorang pegiat lingkungan, M. Jamil, menegaskan dalam Suara Merdeka Pantura 28 Maret 2025 bahwa hal ini harus segera dievaluasi karena jika dibiarkan dampaknya akan semakin buruk. Pemulihan ekosistem dan penerapan sistem pertanian berkelanjutan harus dilakukan. Hal sama dinyatakan oleh Koordinator Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Brebes, Posko Bumiayu Budi Sujatmiko dalam puskapik.com 28 Maret 2025. KKPH Pekalongan Barat, Insinyur Gunawan Catur Hendro Raharjo menjelaskan bahwa konservasi lahan hutan seluas 1.700 hektar di Sirampok, Petak 19, yang menjadi wewenang BKPH Pakuyangan menjadi prioritas
Karena jika tanaman keras sebagai tegakan makin menipis, maka sangat potensial menimbulkan banjir bandang dan tanah longsor. Secara spesifik, Kepala Desa Dawuhan Sudarsono pada 8 Februari 2022 telah melaporkan kepada Bupati dan instansi terkait bahwa areal tanaman kayu di lahan perhutani di sekitar Sirampok telah dialih fungsikan menjadi lahan pertanian oleh masyarakat. Menegaskan hal itu, Ahmad Dian Prasakti, BPBD Provinsi Jawa Tengah, menyatakan penyebab utama luapan air bah di pemukiman warga Sirampok saat hujan besar antara lain berasal dari limpahan air hujan di areal pertanian sayur yang awalnya berupa lahan hutan, sehingga limpasan air hujan tidak tertampung saluran drainase dan menerjang pemukiman. Dari penelitiannya tentang pemanfaatan lahan, Suwarsito dan kawan-kawan 2022 menyimpulkan bahwa pemanfaatan lahan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan Kabupaten Brebes sebesar 86% dari total luas arahan pemanfaatan lahan seluas 1.758.043.544 meter persegi. Sedang lahan yang tidak sesuai 14%, di mana lahan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kawasan hutan lindung dan kawasan penyangga. Namun faktanya telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan persawahan. Meskipun secara umum untuk seluruh wilayah kabupaten nilainya masih sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan SK Menpan nomor 837/KPTS/UM/1980, yakni dengan total kerusakan hutan sekitar 154 hektar. Namun di antara 6 desa di 6 kecamatan yang melakukan alih fungsi lahan, maka Desa Dawuhan, Igir Klanceng, dan Batur Sari di Kecamatan Sirampok telah melakukan alih fungsi lahan secara signifikan. Artinya telah menimbulkan kerusakan sangat parah. Secara terinci, Widi Hartanto STMT, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, melaporkan bahwa kerusakan hutan di Desa Dawuhan Sirampok sekitar 106 hektar dan 48 hektar lainnya di Desa Sigedong, Bumi Jawa, Tegal. Berita merdekaonline.com, Jawa Tengah, 18 November 2023. Selanjutnya, Suwarsito dan kawan-kawan 2022 juga menyimpulkan bahwa di Desa Dawuhan, Kecamatan Sirampok, telah terjadi alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan dari Kabupaten Brebes secara signifikan, yang semestinya diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung dan penyangga milik pemerintah, awalnya berupa hutan pinus, telah beralih fungsi menjadi perkebunan sayur. Tidak ada sistem sewa menyewa dalam mengelola dan memanfaatkan lahan ini oleh masyarakat. Sekarang, marilah kita coba mengeksplor topografi Desa Dawuhan, Igir Klanceng, dan Batur Sari, Sirampok melalui Google Earth untuk melihat penampakan pemanfaatan lahan untuk perkebunan sayur. Dari ketinggian atau AEA 1800 sampai 2000 meter, nampak jelas bahwa
tingkat pemanfaatan lahan kemungkinan telah mencapai maksimum. Hampir setiap jengkal tanah telah dimanfaatkan untuk menanam sayuran. Di sekitar rumah tinggal, lahan terbuka dan perbukitan, lereng bukit hingga puncaknya, tepian sungai, tebing jurang, bahkan tak luput areal kehutanan. Sementara lokasi pemukiman, dukuh atau desa, umumnya berada di dataran di kaki bukit. Dari hal itu, diperkirakan pemanfaatan lahan untuk bertanam sayur oleh masyarakat Sirampok sejauh ini telah berlangsung secara berlebihan hingga menjangkau area-area kritis seperti puncak-puncak bukit, lereng bukit, bahkan hutan lindung. Dengan hawa udara yang sejuk dingin, nampak sangat indah menawan dalam foto atau video. Hampir semua konten kreator dan pencinta alam memuji-muji keindahan alam pegunungan Sirampok beserta ladang sayurnya. Memang sebenarnya hasil sayuran daerah ini menjadi sendi ekonomi utama bagi masyarakat. Mari kita simak pujian para konten kreator tersebut melalui unggahan video vlognya berikut ini.